got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam bahagia dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nurmanza SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul pada seminar kebidanan pada siang hari ini. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat dialah kita dapat berpaling dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hesti Yulianingsi dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P01740322070. Baik, pada kesempatan seminar pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai fetal skull. Fetal skull sendiri merupakan struktur tulang kepala janin yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang wajah, dan sutura. Tengkorak itu terbagi atas 4. Yang pertama ada tulang dahi atau os frontal, itu di bagian sini namanya adalah os frontal. Os parietal atau tulang ubun-ubun terbagi atas 2, yaitu kanan dan kiri. Terus ada tulang pelipis atau os temporal. Dan yang terakhir ada tulang kepala belakang, yaitu os occipital di bagian sini. Lalu ada wajah, tulang hidung atau yang disebut dengan os nasal, tulang pipi zigomatika, maksilaris, tulang maksilaris maksud saya yaitu tulang rahang atas, tulang rahang bawah disebut dengan os mandibularis. Yang terakhir yaitu adanya sutura. Sutura itu dibagi atas 4 juga, yang mana sutura frontalis yaitu sutura yang membagi os frontal. Di bagian sini itu ada sekat yang disebut dengan sutura frontalis di bagian sini. Terus ada sutura koronaria yang membagi antara tulang os parietal yang bagian sini dan os frontal bagian sini, itu membagi ada sekat yang di sini disebut dengan sutura koronaria di bagian sini. Terus ada sutura sagittalis atau sela panah yang membagi antara os parietal dan kanan. Parietal kanan dan kiri itu dibagi dengan sagittalis atau sela panah. Dibagi bagian sini. Terus ada sutura lambdoidea, yaitu sutura paling belakang yang terletak antara occipital dan parietalis. Nanti untuk memperjelas ada gambar di samping. Pada materi fetal skull tidak serta-merta menjelaskan hanya mengenai terfokus pada tulang kepala janin, terus tulang wajah dan sutura, melainkan ada yang namanya pertumbuhan tulang kepala janin. Pertumbuhan tulang kepala janin ini suatu proses pembentukan dan pertumbuhan tulang-tulang yang terjadi pada kandungan atau di dalam kandungan ibu. Ketika janin masih berada di dalam kandungan, sutura pada tulang kepala janin ini masih lunak dan fleksibel, di mana sutura yang masih lunak dan fleksibel ini itu berfungsi untuk menyesuaikan pertumbuhannya di dalam kandungan dan proses kelahiran yang akan terjadi atau terlaksana di kemudian hari. Seiring dengan waktu berjalan dan proses kelahiran yang terlaksana, sutura dan tulang-tulang ini akan mengeras dengan sendirinya. Fetal skull merupakan materi yang berkembang banyak, di mana tidak serta-merta menjelaskan mengenai tulang tengkorak, tulang wajah maupun sutura. Di dalam materi fetal skull yaitu ada pertumbuhan tulang kepala janin.
Pertumbuhan tulang kepala janin merupakan proses pembentukan dan pertumbuhan tulang-tulang yang terjadi pada kandungan. Ketika janin masih berada di dalam kandungan ibu, ia memiliki sutura pada tulang yang bersifat lunak dan fleksibel, di mana sutura dan tulang yang lunak ini memiliki fungsi agar menyesuaikan tubuh bayi untuk proses kelahiran dan pertumbuhan tulang-tulang yang lain di dalam kandungan ibu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang kepala janin. Yang pertama itu adalah durasi istirahat ibu. Yang kedua, adanya kondisi genetik. Yang ketiga, ada kondisi kesehatan ibu. Keempat, terpenuhinya atau tidaknya zat gizi pada bayi yang dikonsumsi melalui ibu. Hal ini sangat penting. Terus ada gaya hidup ibu semasa hamil. Setelah adanya faktor-faktor pertumbuhan tulang kepala janin, ada pula kelainan yang dapat terjadi pada pertumbuhan tulang kepala janin. Yang pertama adanya mikrosefalus, yang kedua ada hidrosefalus, yang ketiga ada anencefali. Apa sih itu mikrosefalus? Mikrosefalus adalah kepala bayi lahir dengan keadaan yang tidak normal, di mana akan sedikit lebih kecil. Hal ini terjadi pada 2 hingga 12 bayi dalam 10.000 kelahiran. Gambarnya dapat dilihat di samping. Yang kedua ada hidrosefalus, yaitu keadaan di mana adanya penumpukan cairan di otak. Hal ini dapat membuat kepala janin menjadi lebih besar seiring dengan perubahan waktu dan usianya. Terus pada bayi ditandai dengan lingkar kepala yang cepat membesar. Selain itu, akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Selain perubahan ukuran kepala, gejala hidrosefalus yang dapat dialami bayi antara lain hidrosefalus yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan fisik dan intelektual anak. Yang ketiga itu ada anencefali atau bayi lahir tanpa sebagian otak dan tengkoraknya. Berikut dapat dilihat janin yang menderita anencefali tampak tidak memiliki tempurung kepala. Bayi yang menderita anencefali mungkin lahir mati atau bertahan hanya beberapa jam sampai beberapa hari setelah kelahiran. Anencefali juga menyebabkan bayi terlahir tanpa bagian otak besar dan otak kecil. Padahal, daerah otak ini diperlukan untuk berpikir, mendengar, melihat, emosi, dan mengkoordinasikan gerakan. Untuk mencegah kelainan yang saya jelaskan tadi, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibu diharuskan untuk mengkonsumsi makanan gizi seimbang setiap hari dengan pola makanan yang berganti-ganti pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Yang kedua, ibu tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan junk food. Boleh, namun dengan porsi yang sedikit. Yang ketiga adalah sebelum menikah, ada baiknya kita sebagai calon suami istri itu harus melakukan cek kesehatan untuk menciptakan keluarga yang sehat nantinya. Yang keempat, selama masa kehamilan ada baiknya sang ibu menerapkan pola hidup sehat, mulai dari istirahat yang cukup, melakukan aktivitas positif, dan jangan terlalu kelelahan. Baik, saya rasa hanya ini materi mengenai fetal school dalam seminar kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik pengucapan maupun penyampaian materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian materi seminar hari ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.